Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di ERC Education. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswan Zakia. Saya di sini sebagai moderator. Dan pada hari ini teman-teman semua, kita telah kedatangan narasumber dan juga pemateri dari salah satu dosen yang ada di STAIK Nurus ini. Yang beliau sudah di sebelah saya. Beliau adalah Umas Siti Zumrotus Sada. Selamat datang, Mas. Selamat datang, Mas. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, insyaallah. Perjalanan Mas dari rumah ke sini tuh kira-kira berapa menit, Mas? Sekitar 20 menit, Mas. Berarti Jauh ya? sama ya Mas berarti. Jadi Tangga. ya teman-teman semua. Jadi kebetulan beliau ini juga termasuk guru saya dan beliau juga rumahnya berdekatan dengan saya. Baiklah, mungkin langsung masuk ke materi saja, Mas. Oh iya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, tentu tema kita kali ini adalah membangun keluarga Al-Qur'an. Apa sih keluarga Qur'ani itu? Keluarga Qur'ani adalah keluarga yang hidup dengan Al-Qur'an, di mana keluarga Qur'ani itu dalam keseharian keluarga tersebut tidak jauh dari Al-Quran. Bukan berarti sebuah keluarga tersebut membaca Al-Quran mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, bukan. Akan tetapi keluarga keluarga Qurani itu adalah keluarga yang di samping semua bisa mampu membaca Al-Quran, tapi mereka juga bisa memahami Al-Quran. Selain itu juga bisa menerapkan Al-Quran. Itulah keluarga Quran. Jadi ada tiga istilahnya konsep, ada 3 poin yang harus kita istilahnya penuhi jika kita ingin memiliki sebuah keluarga yang Qurani. Satu, kita harus istilahnya masing-masing anggota keluarga tersebut harus bisa membaca Al-Quran. Maka sebuah keluarga itu harus dibangun dari kecil, mulai sebagai orang tua harus mulai mendidik anak-anaknya mulai dari kecil, bagaimana caranya membaca Al-Quran, kemudian mulai dari istilahnya sekolah TK, atau bahkan bisa mempersiapkan sebelum dia masuk sekolah TK, PAUD, atau yang penting dia sudah bisa ngomong, maka mulai dari situlah kita bisa mengajarkan anak kita untuk membaca Al-Quran. Tentu saja keluarga bukan saja membaca saja, tapi harus mengajarkan kepada anak-anak kita, mendidik anak-anak kita juga bagaimana agar supaya bisa memahami Al-Quran. Tentu saja itu istilahnya nggak instan dari anak kecil udah bisa paham Al-Quran, bukan. Tapi menanamkan istilahnya mengajarkan mereka nilai-nilai, atau bagaimana kita bisa paham Al-Quran kan harus paham bahasa Arab. Maka bisa dari kecil kita istilahnya ajarkan bahasa Arab, atau kita masukkan anak-anak putra-putra kita ke pondok pesantren. Dari situ kan nanti akan diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana cara memahami dengan mendalami ilmu bahasa Arab. Karena tanpa orang itu bisa paham bahasa Arab, dia tidak akan bisa memahami Al-Quran juga. Karena yang namanya Al-Quran itu kan bahasanya bahasa Arab ya, Mas ya. Jadi sangat penting kita belajar bahasa Arab. Itu poin pertama. Poin kedua, bukan menerapkan, tapi apa tadi, Mas? Apa tadi? Satu, bisa membaca. Kalau bisa menghafalkan, masya Allah, karena yang namanya fadilahnya menghafal Al-Quran itu kan banyak, besar sekali. Katanya Rasulullah, hafadzul Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang menghafal Al-Quran, atau bahkan dalam riwayat itu orang yang mampu membaca Al-Quran itu bersama malaikat-malaikat safaratil kiramil bararah, artinya derajatnya tinggi. Karena fadilahnya banyak sekali tentang menghafal Al-Quran. Kalau bisa membaca, insya Allah anak-anak kita semuanya bisa mampu. Nah, lebih dari itu, menghafal Al-Quran itu fadilahnya lebih besar sekali. Karena itu istilahnya sebagai wadah atau cara bagaimana Allah menjaga Al-Quran. Karena tanpa ada orang yang menghafal Al-Quran, Quran nggak akan terjaga. Tapi kita harus tahu bahwasanya namanya Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Allah, sesungguhnya kami itu menjaga Al-Quran dan
kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Sehingga kalau seandainya kita, anak-anak kita, keluarga kita itu hafal Al-Quran, ya istilahnya tentunya itu sebagai upaya penjagaan Al-Quran. Tentunya ini mempunyai istilahnya suatu andil yang besar untuk umat Islam kita ini sebagai untuk menjaga wahyu Allah ini. Itu poin pertama tadi apa? Membaca Al-Quran, mampu membaca Al-Quran. Dua, menghafal Al-Quran. Yang ketiga, memahami dengan apa? Memasukkan anak-anak kita ke pesantren dengan sedikit-sedikit ya. Karena yang namanya orang membaca Al-Quran saja tanpa memahami, dengan orang yang membaca Al-Quran dengan memahami, dengan tadabbur, itu juga berbeda pahalanya, berbeda efeknya, berbeda istilahnya gunanya, fungsinya untuk diri kita sendiri itu berbeda. Kalau orang baca doang memang dapat pahala banyak mas, cuman kalau dia lebih bisa memahami, itu pahalanya tambah banyak dan bisa bermanfaat untuk kita ya, sebagai obat, sebagai menambah keyakinan dan lain sebagainya, manfaatnya banyak sekali. Makanya dalam Al-Quran sebenarnya afala yatadabbaruna Al-Quran. Allah selalu memerintah kita kalau membaca itu jangan cuma lewat-lewat doang istilahnya. Cuma baca-baca sampai fasih, sampai sana sini bagus, tapi nggak ngerti, ini sangat berbahaya istilahnya. Kalau seandainya sebuah negara atau sebuah kelompok nggak ada sama sekali yang paham Al-Quran, ini berbahaya sekali. Karena nanti bisa merusak istilahnya, merusak lingkungan masyarakat itu sendiri tanpa adanya orang yang memahami Al-Quran. Jadi ini poin ketiga. Kemudian keempat yaitu mengamalkan isi konten yang diajarkan oleh Allah yang ada dalam Al-Quran. Tentunya dalam Al-Quran itu tidak semua masalah itu dijelaskan oleh Allah secara spesifik. Nggak semua kegiatan sehari-hari kita Allah contohkan dalam Al-Quran secara spesifik. Cara makan kayak mana, cara tidur kayak mana, cara minum kayak mana, itu nggak ada dalam Al-Quran. Maka butuh kita untuk mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Jadi butuh kita membaca lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Karena kalau membaca Al-Quran doang, penerapannya untuk keseharian kayak mana? Kan yang jelaskan siapa? Yang jelaskan siapa kira-kira? Rasulullah SAW. Maka dari itu kita untuk mengamalkan Al-Quran secara menyeluruh, kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi, kemudian perkataan Nabi, ikrar Nabi, semuanya itu sudah dijelaskan sama Rasulullah. Sehingga pada satu saat, satu ketika Rasulullah ditanya oleh istri beliau yang paling muda siapa mas? Istri beliau yang paling muda siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana wahai Sayyidah Aisyah akhlaknya Rasulullah SAW itu, beliau menjawab apa? Karena khuluqul Quran, bahwasanya Rasulullah SAW itu akhlaknya itu Al-Quran. Artinya semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Sehingga kalau ada hal-hal tertentu dalam keseharian kita yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita mencontoh siapa? Rasulullah SAW. Maka dalam istilahnya dalam kitab Syama'il kan dijelaskan bagaimana cara beliau istilahnya makan, minum dan lain sebagainya. Itu kalau kita kepengen menjadi keluarga yang Qur'ani, berarti kan kita harus mencontoh keseharian kita. Kita kepengen hidup bersama Al-Quran kan. Berarti kehidupan sehari-hari kita mencontoh siapa? Rasulullah SAW. Karena nggak semua masalah keseharian kita itu ada di dalam Al-Quran gitu. Pokoknya kalau kita mencontoh Rasulullah, berarti itu kita mencontoh Al-Quran gitu. Ya udah, kita aja. Berarti poinnya tadi ada 4 ya, Mbak? Iya. Yang pertama yang kita harus bisa baca Al-Quran. Yang kedua kalau kita bisa menghafalkannya. terus Mengerti artinya atau isinya. Dan mengamalkan apa yang mengamalkan apa isi artinya. Kemudian terus. Baiklah, Mah, mungkin kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab nih, Mah. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah Zaki siapkan. Yang pertama itu apa benar sih, Mah, apa yang kita lakukan saat usia muda itu bukan berpengaruh kepada anak-anak atau zuriyah kita nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, bahkan bukan Rasulullah, bukan hadis, tapi ayat Al-Quran surat apa ya? Lupa namanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Engkau itu tidak dibebankan dengan dosa orang lain.
kamu, jadi dosa yang kamu lakukan itu tidak bakal dibebankan oleh kepada orang lain. Begitu juga kamu tidak bakal tidak bisa menanggung dosa orang lain. Sehingga kalau seandainya orang tua kamu masih muda kan Mas, apakah seandainya dulunya dia masih muda banyak maksiat, kemudian apakah nanti bisa berpengaruh ke anak-anaknya? Ya itu tidak ada hubungannya istilahnya. Karena apa yang kita amalkan itu kita sendiri yang nanggung. Tidak bisa anak kita menanggung dosa yang kita lakukan. Toh kita banyak sekali kita melihat banyak sekali kalau seandainya ada anak-anak, waliyadzubillah kan banyak panti asuhan yang tempat penitipan anak-anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya karena hasil perzinahan, waliyadzubillah. Itu kan banyak sekali yang sukses, bisa hafal Al-Quran, bisa istilahnya jadi alim, jadi faqih, itu banyak sekali. Sehingga akhlak seorang anak, sifat seorang anak, karakter seorang anak itu terbentuk dari beberapa sisi. Satu, dari pendidikan anak. Kemudian dua, dari sifat asli dia sendiri. Karena kadang kita udah mendidik tapi sifat aslinya memang seperti itu. Ini juga ada seperti itu. Kemudian lingkungan, bisa saja teman-temannya karena istilahnya bergaul di tempat yang teman-teman yang kurang baik sehingga dia ikut jadi seperti itu. Jadi dosa yang dilakukan oleh seorang orang tua yang dulu dilakukan saat dia muda itu insya Allah tidak berpengaruh. Itu wallahu a'lam bishawab ya Mas ya. Terus baiklah, untuk yang selanjutnya nih Mah, pertanyaan yang terakhir ya mungkin Mah. Di sini kami kan semua kalangan mahasiswa nih Mah, yang dimana semuanya itu bukan dari anak pondok. Nah, apa sih Mah tips dan trik dari rumah supaya kami itu bisa menghafal Al-Quran di rumah? Karena kan cobaannya anak muda mahasiswa itu kan banyak Mas, seperti setan gepeng ini, dan banyak lagi lah pergaulan bebas. Tuh apa Mah tips dan triknya? Gini, kita tema hari ini kan membentuk keluarga Al-Quran ya. Dari awal menghafal Al-Quran memang fadilahnya besar sekali Masya Allah. Tapi yang mana namanya istilahnya orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kalau seandainya kamu punya istilahnya kepengen lah hafal Al-Quran, tentu saja yang harus kamu lakukan itu satu, niat yang benar, istilahnya aku bersikukuh untuk pokoknya berniat benar-benar karena Allah kepengen menghafal Al-Quran. Kalau kamu niatnya istilahnya kuat, ya namanya niat itu kan bahasa Arabnya artinya secara etimologis kan keinginan yang sangat besar, keinginan yang sangat kuat, itu namanya niat. Nah, maka kalau ada niat yang kuat, insya Allah akan kamu tindak lanjuti dengan perbuatan, ya sehingga kamu akan misalnya benar-benar karena sungguh-sungguh lah. Kemudian dua, kalau ada niat, cari komunitas, cari teman, rekan yang kira-kira istilahnya dia menyukai Al-Quran, dia hafal Al-Quran, dia istilahnya baik, dia sholihah atau sholih, insya Allah bisa mempengaruhi kamu. Karena ya namanya kamu malas, kamu istilahnya nggak ada motivasi. Karena apa? Lingkungannya nggak ada yang mendukung, nggak ada istilahnya, nggak sama persepsi dengan kamu. Lingkungannya semua main HP, ya kamu ikut main HP. Lingkungannya semuanya game, ya kamu ikut game. Tapi kalau kamu terjun di lingkungan yang penuh dengan semangat, gairah menghafal Al-Quran, maka insya Allah kamu juga semangat. Itu. Terus itulah. Jadi yang namanya menghafal itu fadilahnya besar. Jadi mencetak atau membuat atau mendirikan atau tadi kita temanya. Tadi apa temanya Mas? Membentuk keluarga Al-Quran itu nggak harus kita hafal Al-Quran, itu nggak harus, nggak wajib. Yang paling penting itu justru adalah memahami isinya. Satu, membaca tentu kamu udah bisa ya, semua orang yang kuliah di sini insya Allah bisa membaca Al-Quran. Tapi perbaikilah bacaan itu, perbaikilah dengan yang sebaik-baiknya, karena ini istilahnya kamu tingkat perguruan tinggi istilahnya, bukan tingkat SD, SMA atau SMP atau ya. Jadi perguruan tinggi harusnya kemampuan membaca Al-Quran kamu tuh lebih mumpuni daripada yang lain. Itu. Terus kedua, memahami, itu yang paling penting saya sarankan. Adapun menghafal itu fadilahnya besar,
Tapi nggak semua orang mampu, karena kita punya kemampuan akal yang berbeda-beda dari seorang dengan orang lain itu berbeda-beda. Oh jadi itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh Masjid Jumrotus Sadah. Jadi untuk membentuk keluarga Quran itu kita nggak harus hafal Quran ya, tapi lebih utamanya bisa mengerti isinya dan juga artinya ya Pak. Ya. Membaca dan mengerti isinya dan menerapkan itu yang namanya keluarga Quran. Nah itulah tadi teman-teman. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya diri saya sendiri. Sebelum ditutup, apakah ada yang disampaikan? Kita ini dalam bulan yang penuh rahmah, penuh maghfirah, yaitu bulan puasa. Maka marilah kita istilahnya memperbaiki keluarga kita, mengajak keluarga-keluarga kita untuk lebih fokus, lebih mendekat kepada Al-Quran, karena yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ajak anak-anak kita untuk bertadarus, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jangan sampai dalam bulan ini kita tidak menghatamkan satu kali pun. Dalam sebulan ini satu kali saja aja tidak hatam, ini jangan sampai. Karena istilahnya sangat rugi. Hidup kita itu enggak selamanya, ada batasan umur kita. Siapa tahu tahun besok atau tahun ke depan kita diambil oleh Allah, kan enggak tahu. Maka persiapkan diri kita, ini bulan pengampunan, ini bulan Al-Quran. Marilah kita semuanya mendekat dengan Al-Quran, mendekat dengan Allah, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman semua, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Masjid Jumrotus Sadah. Sebelum ditutup, saya ingin berterima kasih pada Ummah karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di IRC Education. Oke teman-teman semua, mungkin sampai sini saja video kami. Jangan lupa juga buat nonton video yang lainnya, dan yang belum berlangganan jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe. Saya Muhammad Yusuf Zakia pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.